our lesson. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, teman-teman, are you happy? Recording in progress. Yes, I am happy. Yes. Yes, Good. Me too. Saya juga. Walaupun saya nggak ada yang nanya. Ya, it's okay. Never mind. I am so happy. So how are you today all? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana bikhair. I'm fine. Thank you. Well, I am very well. And I'm so happy now because we can meet again. Senang banget saya karena bisa ketemu lagi. Sebulan 2 kali gitu ya. Well, saya setelah berbasmalah mohon izin share screen. Kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Oke. Sebentar. Yes, semoga yang sedang hujan di sana semuanya tidak ada masalah apa-apa ya. Hujannya sepertinya awet ini. Oke, sudahkah terlihat, teman-teman? Belum. Sudah belum? Sudah ya? Sudah. Oke, nice. Ya. Setelah berbasmalah, mari kita lihat informasi yang pertama sekali saya ingin sampaikan. Ya, ini sifatnya informasi saja. Yang pertama adalah thank you for coming to the class. Terima kasih sudah hadir di kelas English ya bersama saya. Yang kedua, learning process will be in some facilities. Jadi pembelajaran bahasa Inggris ini ada beberapa fasilitas kita gunakan, yaitu WA dan YouTube. Make sure do every assignment, gitu ya. Pastikan tugas-tugasnya dikerjakan, apapun itu ya. Lalu review English lesson or watch YouTube video and give comments below. Gitu ya. Jadi untuk mereview, melihat kembali materi-materi yang sudah dipelajari, pastikan lihat di YouTube. Ya, lalu pastikan diberi komentar, teman-teman. Karena satu diantaranya ya penilaiannya lewat komentar. Apapun itu komentarnya, gado-gado, bahasa apapun diterima. Lalu there will be 2 times a month in learning English, weekday and weekend. Ada 2 kali pertemuan, teman-teman. Dalam sebulan. Yang pasti diawali entah hari weekdays. Weekdays itu Senin sampai Kamis. Entah itu Selasa atau weekend. Merdeka. Weekend itu Jumat sore sampai hari Ahad sore. Atau ketemulah kita hari weekendnya nih. Hari Ahad sore. Gitu ya. Lalu the learning process, the learning time is always evening. Start about 18:30 till finish. Jadi pembelajarannya selalu jam 18.30 sampai selesai. Now, if the Zoom is in trouble, please rejoin the Zoom. Jadi kalau Zoom-nya bermasalah, entah sayanya yang mungkin bermasalah, dari Zoom-nya mungkin menghilang ya, atau frozen, beku, atau teman-teman yang mungkin keluar masuk, maju mundur, cantik gitu ya, ya pastikan masuk lagi aja gitu ya. Sebelum kita hamdalahkan join again. Jadi rejoin itu masuk kembali.
Make sure to have screenshot at the end of the lesson. Pastikan di akhir sesi di screenshot. Lalu kirim ke saya dalam bentuk landscape ya. Sebelum screenshot pastikan di kameranya dimiringkan dulu biar jadi full screen. Send the screenshot to Wapri. Give name and paket berapa. Kirim screenshotnya dengan nama siapa, lalu paket saya berapa. Simpel ya teman-teman. Nah, itu untuk memastikan ternyata teman-teman di sampai akhir sesi belajarnya. Tidak yang awalan saja tiba-tiba hilang tanpa jejak gitu ya. Nah, itu fungsinya. Jadi absennya sampai selesai. Di akhir sesi kita akan screenshot. Di perjalanan pun teman-teman diminta untuk melihat videonya kembali lalu dikomentari. Komentarnya apapun itu. Oke, any question so far? Ada pertanyaan teman-teman? Simpel ya. Simpel ya. Sepakat? Sepakat? Yes. Yes, thank you. Lanjut. Lanjut. Yes. Yes. Alhamdulillah materi kita ke water cycle unit 2. Ini ada reading ya. Ini ada reading ya. Readingnya sangat banyak. Langsung kita ke poinnya teman-teman. Ini ada. Now say these words and pay attention to the word stressed. Ya, katakan kata-kata ini. Pastikan, perhatikan di penekanannya. Nah, di sini ada vocabulary, perbendaharaan katanya, pronunciation pengucapannya, meanings ini arti. Ya, ini yang pertama evaporate gitu ya. Nah, ini pengucapannya nih. Evaporates gitu ya. Artinya apa? Menguap. Gitu ya. Karena berkaitan dengan water cycle, teman-teman tahu ya water cycle itu siklus air. Nah, gimana tuh air bisa naik ke angkasa lalu turun lagi lewat hujan naik lagi, itu bagaimana? Ini perbendaharaan katanya teman-teman. Walaupun di dalam unit 2 ini ada beberapa topik. Nah, nanti kita bahas ya. Tapi intinya ini perbendaharaan itu. Ada evaporate artinya menguap. Vapor. Ini pengucapannya teman-teman. Vapor. Uap. Sublimate. Ya, ini pengucapannya. Sublimate. Ya, artinya berubah dari padat ke gas. Sublimate. Dense. Nah, ini padat ya. Lagi buoyancy. Kadang ini maka saya kurang sebentar. Oke. Buoyancy ya, bacanya buoyancy, daya apung. Humid dibacanya humid, lembab. Altitude, ketinggian. Pressure, tekanan. Ya, memang perlu latihan ya. Kadang inilah menariknya bahasa Inggris. Artinya satu, pengucapannya one, tulisannya one, artinya cie. Oh, ya itulah bahasa Inggris unik ya. Oke, semangat teman-teman. Ya, kita lihat. Nah, di dalam bahasa Inggris unit modul 9 bab 2 ternyata dalamannya tentang evac and cause atau cause and evac. Gitu ya. Nah, ini menarik, cause and effect. Nah, dari cause and effect ini, Assalamualaikum. Merdeka. Ya, artinya apa cause effect ini, teman-teman? Ya, cause itu sebab, effect itu efeknya. Sebab musabab. Oke. Kita lihat ya. Maksudnya apa ini? Nah, ini dia. Oh, sebelumnya kita dikenalkan dengan exercise di dalam buku teman-teman. Oke, saya selalu mengkombinasikan pembelajaran bahasa Inggris gimana caranya supaya lebih mudah dipahami. Jadi ada dari 1, 2, 3 halaman di dalam buku teman-teman. Lalu saya juga adopsi dari beberapa sumber sehingga intinya biar lebih mudah dicerna. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini ada match words in the table below. Match itu pasangkan kata-kata di dalam kotak ini. Kita lihat ya. Evaporate. Tadi apa nih artinya evaporate, teman-teman?
Apakah mencair? Apakah mencair? Menguap. 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 Nice. Condense. Condense. Apa tadi? Apa tadi? Oke. Oke. Padat ya? Humid. Mencair. 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 Humid apa? Humid apa humid? Lembab. Lembab. Ya. Lembab. Very good. Droplet. Droplets. 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 Ya. Ya, tetesan. Iya. Kalau Oh, ngeliat di menetes. kamus gitu, gitu ya. Tetesan. Jadi tetesan ya. Nice. Lalu sublimate. Lalu sublimate. Apa sublimate? Apa sublimate? Berubah dari jadi Ya, Padat gas. berubah dari padat menjadi menjadi gas. diberi 3 Diberi 3 kali tepuk tangan dulu yang sudah menjawab. Itu amazing. Thank you so much. Nice. Nice. Now, Now, masuklah kita materi ke tentang tentang structure atau grammarnya. Tadi kan perbendaharaan kata ya, vocabulary. Nah, ini dia structure fokus 2. Using preposition to show cause and effect. Because of and due to. Nah, ini dia, lagi ngobrol ini nih. Nah, di sini, contohnya ya. Because the weather was cold, we stayed home. Ada juga, because of the cold weather, we stayed home. Atau due to the cold weather, we stayed home. Boleh bantu, ini bacaannya, penjelasannya boleh dibaca dengan Miss Asmana. Because. Because merupakan adverb clause diikuti dengan subject and verb. Because of the two adalah prepositional. Mereka diikuti oleh non-objek. Nice, thank you. Jadi because merupakan adverb clause. Diikuti dengan subject and verb. Jadi diikuti sama kata subjek. Subjek itu ayu, dewi, he, she, it. Saya, kamu, dia, gitu kan. Lalu verb, kata kerja. Nah, sedangkan because of dan due to adalah preposisi. Preposisi itu penempatan. Ada di mana. Mereka diikuti oleh noun object. Ya. Nah, ini contohnya nih. Because of the cold weather, we stayed home. Beda dengan because the weather was cold, we stayed home. Nah, bedanya apa? Di sini ada because the weather was cold. Nah, ini because of the cold weather. Gitu ya. Dalam bahasa artinya karena cuacanya dingin. Gitu ya. Kita tinggal di rumah. Nah, yang ini because of the cold weather, karena cuacanya dingin, kita tinggal di rumah. Gitu ya. Artinya sama, tapi dalam tulisan itu berbeda. Itu ya, teman-teman. Ya. Mister agak liar nih nangkepnya. Ya, sabar teman-teman. Ini berarti teman-teman menerima wahyu. Saya pun pada saat belajar, ini kok begini ya? Oke, nikmatin saja gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada cause and effect. Nah, ini cause and effect ini apa? Bahasa apa ini? Oke, cause and effect. Ini simpelnya seperti ini, teman-teman. Ada chef sama bread ya, ada cake ini kue ya. Ini simpelnya digambarkan dengan situasi ini. Cause-nya why it happened. Cause-nya why it happened. Effect-nya what happened. Jadi cause-nya itu kenapa terjadi. Kalau efeknya apa yang terjadi. Gitu ya. Selanjutnya apa? Dari kejadian ini kenapa lalu efeknya apa gitu ya. Setelah itu ada kejadian apa, maksudnya seperti itu. Nah, itulah efeknya. Kita lihat ya seperti apa penjelasannya. Nah, ini yang perlu kita pahami agar simple, agar memudahkan. Kata-kata kuncinya ini kita minimalnya tahu. Nah, kata-kata yang ada di cause gitu kan, dia itu tidak lepas dari for, because, since, as, due to. Nah, ini artinya semua menerangkan tentang cause, gitu ya. Sedangkan effect
kata-katanya dia tidak terlepas dari so, therefore, thus, hence, as a result. Ini artinya kurang lebih sama. Yang penting kalau ada for, wah ini pasti cause. Kalau ada since, wah ini pasti cause, gitu ya. Jadi kalau ada therefore, ini pasti efek. Gitu ya teman-teman. Kalau diartikan satu-satu, misalnya for untuk, nah, so jadi, kemungkinan nanti kurang pas pada saat kita artikan satu kata ke kata lain. Nah, makanya ini menariknya bahasa Inggris, kalau bisa kita memahaminya kalimat. Ya, jadi kita bisa tahu maksud, arti, meaning yang seluruhannya, atau meaning arti secara utuh. Oke. Steady teman-teman. Nyambung ya? Oke. Lanjut. Nah, ini dia. Nggak banyak nih. Oke. Using Using transition to show cause and effect. Therefore, consequently. Jadi menggunakan transisi untuk menunjukkan cause dan effect. Therefore, and consequently. Gitu ya. Jadi cause dan effect, therefore dan consequently. Ya, sebab ya, sebab akibat, lalu therefore itu oleh karena itu. Nah, dalam bahasa Indonesia oleh karena itu. Consequently, konsekuensinya. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini apa namanya? Contohnya misalnya, Ali failed the exam because he didn't study. Nah, sepertinya kalau saya yang baca, nanti saya jadi terus yang pintar nih. Teman-teman aja, gantian. Miss Sumarni. Boleh dibantu yuk? A, B, C. Miss Sumarni, are you still there? Yang A ya? Yes, A, B, C. Ali failed the exam because he didn't study. Good. Ali didn't study, therefore he failed the exam. Maaf, bahasanya masih acak adul. It's okay, I like it. Gado-gado pun I like it. Lanjut. Ali didn't study, consequently he failed the exam. Amazing, keren. I like it. Nah, ini harus diartikan misalnya ya. Oke, kita lihat keterangannya. ABC memiliki arti yang sama, teman-teman. Loh, kok artinya sama, teman-teman? Orang tulisannya beda, ada because, therefore, consequently kan gitu ya. Because, therefore, consequently. Nah, ini dia. Therefore and consequently bermakna as a result. Jadi therefore sama consequently itu hasilnya. Di tata bahasa Inggris, mereka disebut transition atau conjunctive adverb. Transition mengubah ide-ide di antara dua kalimat. Ya, kalau harus diartikan seperti ini, teman-teman. Jadi, Ali failed the exam. Ali gagal dalam ulangan. Because he didn't study. Karena dia tidak belajar. Ada because. Dia nggak lulus karena dia tidak belajar. Ini yang A. Yang B, Ali didn't study, therefore he failed the exam. Dia nggak belajar karena oleh karena itu dia tidak lulus. Gitu. Sorry, dia ya he failed the exam. Dia tidak lulus ya. Dia gagal maksudnya. Fail itu gagal. Artinya kurang lebih sama, cuman tinggal ditukar-tukar aja. Gitu ya. Nah yang C, Ali didn't study, consequently he failed the exam. Ali nggak belajar, konsekuensinya dia gagal. Jadi B dan C ini artinya sama, therefore dan consequently. Yang A beda. Bisa dimengerti teman-teman? Are you with me? Hello? Yes. Jawaban are you with me apa Ustadz? Yes, I'm with you. Kayak lagunya siapa? I'm with you gitu ya. Ya. Maksudnya are you with me mengerti gitu ya. Tidak do you understand saja, tapi are you with me? Nah, nyambung gitu ya. Now, kita lihat yang DEF. Ali didn't study. Oke. Dibantu lagi.
Miss siapa? Boleh langsung Boleh langsung on mic, on mic-nya on, bantu baca yuk yang D, E, F. Oke, sepertinya setelah ladies, gentlemen, Mr. Nur Husaini. Yuk, dibantu Mister, dibaca. Ya kalau gado-gado nih, kayak Bu Sumarni mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ali didn't study, therefore he violated the action. Oke. Ali didn't study, he therefore violated the action. Oke. Ali didn't study, he violated the action. Therefore. Oke. Good. Nice. Thank you, Mr. Nur. Oke. Jadi gini. Penjelasannya sama ya, kurang lebih sama yang di atas ya. Masih ada teman-teman yang baru masuk. Semoga bisa mengikuti. Amin. Jadi di sini ada transition terletak pada kalimat kedua dari kalimat yang terkait. Perhatikan pola dan tanda baca pada contoh. Titik bukan koma. Nah, di sini ada titik nih teman-teman. Tuh, titik ya. Bentar ada yang masuk ya. Lalu yang digunakan di akhir kalimat yang pertama. Nah, ini dia. Ada titik bukan koma. Komanya nanti ada di sini. Nah, ini dia. Terlihat mouse saya kursornya. Gitu ya. Yang digunakan di akhir kalimat yang pertama, transition memiliki beberapa posisi letak yang memungkinkan di kalimat yang kedua. Transition dipisahkan dari kalimat berikutnya dengan koma. Ya, intinya adalah Ali didn't study. Titik. Therefore, he failed the exam. Oleh karenanya, dia gagal ujian. Gitu ya. Yang I. Ali didn't study. He therefore failed the exam. It's the same. Sama. Bedanya he dipindahin ke depan. Gitu ya. Lalu yang F. Ali didn't study. He failed the exam. Therefore. Nah, ini therefore-nya dikedepanin. Maksudnya artinya sama juga. Cuma pemainan titik dan komanya saja. Seperti itu ya teman-teman. Kompleks ya Mister. Ya, semangat. Dikuatkan. Semangat ya. Nah ini mungkin agak gampang nih biar nggak banyak tulisan. Ya, saya ambil yang simpelnya aja. Intinya gimana sih cause dan effect itu, Mister? Nah ini cause misalnya why it happened. Kenapa ini terjadi? Lalu effect, what happened? Apa yang terjadi selanjutnya? Gitu ya. Contoh, the sunrise, matahari terbit. Itu cause. The sunrise. Efeknya, what happened? So the ice cream melted. Misalnya gitu ya. The sunrise. So my ice cream melted. Karena mataharinya terbit, membuat es krim saya meleleh. Ya, tapi bukan hati saya ya. Ini es krimnya meleleh. Ya, something like that. Jadi cause and effect. Ada apa? Cause-nya, efeknya, ada apa selanjutnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang lain. Boleh dong dibantu nih. Sudah ladies 2, now gentleman 2. Mister kebanyakan Nisa. Kasnuri. Miss Kasnuri, Mr. Kasnuri. Ya, Bi. Yes. Lanjut. Semangat. Ayo, Mister. Dibaca ya, Bi? Boleh. Dibaca memang dibaca ya. Ayo. The sun was so hot. Okay. Before me, ice cream melted. Yes. Sun was so hot, and as a result, me ice cream melted. Very good. Thank you, Mr. Nur. Artinya apa ini, Mister?
The sun. The sun. Artinya es krim cair karena terkena matahari. Yes, exactly. Tepat sekali. Ya, kalau diartikan per koma ya. The sun was so hot. Mataharinya sangat panas. So itu sangat panas. Therefore, oleh karenanya, my ice cream melted. Gitu ya. Oleh karenanya, jadi itu efeknya. Teman-teman, dalam waktu 10 menit berjalan, kita akan diusikan oleh Zoom meeting ini keluar lalu masuk lagi teman-teman, gitu ya. Semangat ya teman-teman. Jadi detik-detik nanti menit ke 5 atau ke 4 tarik nafas dalam-dalam, keluar masuk lagi. Lalu yang kedua, the sun was so hot and as a result my ice cream melted. Gitu ya. Jadi ini therefore, ini as a result. It is the same. Ya, sama artinya, maksudnya sama. Jadi the sun was so hot and as a result, gitu ya. Jadi ice cream saya meleleh. Good. Yes. Ini ada lagi cause and effect. Ada matahari, ya kan? Ada rintik-rintik hujan dan ada rainbow. Boleh dibantu dibaca. Next. Miss Sunarsi. Miss Sunarsi, are you there? We seen a rainbow because the sun came out after the rain. Okay, good job. Artinya apa ini, Miss? Hujan rintik-rintik. Oh ya? Lalu? Mantap. Hujannya rintik-rintik bunyi, Pak. Gimana ini? Ada yang bisa bantu? We see rainbow because the sun came out after the rain. Kami melihat pelangi Okay. karena matahari datang setelah hujan. Setelah hujan. Very good. Iya. Yes. 3 kali tepuk tangan. Nice. Jadi we see rainbow because the sun came out after the rain. Jadi saya melihat rainbow karena the sun came out. Mataharinya keluar after the rain. Jadi mataharinya keluar setelah hujan. Hey, nice ya. Makanya ini apa namanya ya? Jalan alam lah ya. Memang alamiah maksudnya. Hingga setiap hujan turun matahari terbit selalu ada pelangi ya. Okay, now let's see here. Nah ini dia. Ini adalah mereview sedikit ya. Summary itu apa namanya kesimpulan atau yang sudah dipelajari kita sedikit review ya. Di sini ada active and passive. Kemarin udah kita belajar tentang aktif dan pasif. Teman-teman lebih banyak memilih aktif. Good. Dalam belajar bahasa Inggris pun harusnya aktif ya, tidak pasif. Pasif itu apa sih? Nunggu ya, nunggu. Kalau aktif, dia mendominasi, jemput bola. Now, ini contohnya apa? Aktif. Yanto kick the ball. Masih ingat ya? Nah, si Yanto ini yang aktif. Subjeknya menendang bola. Yanto menendang bola. Apa bedanya pasif? The ball was kicked by Yanto. Jadi bolanya ditendang oleh Yanto. Ada apa perubahannya? Ini dia subjek, predikat, objek. Nah, kalau ini berubah, the ball-nya dipindah depan, jadi subjek dia. Subjek. The ball, bolanya was kicked, ditendang. Nah, kick-nya ditambahin was karena apa? Ada di. Makanya ada pakai to be ya. Untuk pasif pakai to be sama verb 3.
Nah, ini dia. From of the passive be and past participle. Jadi verb 3 itu kita sebut past participle dalam bahasa Inggrisnya. Atau bahasa Indonesianya verb 3. Kata kerja ketiga gitu ya. Nah, in the passive, the object of an active verb becomes the subject of the passive verb. The old man in A becomes the subject. Gitu ya. To the passive verbs in B, A and B have the same meaning. Gitu ya. Ini A dan B. Oke, that's the point. Pokoknya bentuk pasif dan aktif we have already learned last time, right? Kita sudah mempelajarinya. Oke, untuk mengulang lihat lagi di YouTube-nya gitu ya. Nah, ini dia yang masuklah kita materi yang berkaitan tadi tentang cause effect. Ternyata adverb clause dibacakan lagi dong teman-teman. Siapa? Who's going to read this one? Miss Siti Farida. Adverb clause preposition. Miss Siti, are you there? Ya, Ustadz. Yes. Boleh. Dibantu baca yuk. Adverb clause and preposition. Yang bawah itu ya, Ustadz? Ya, ini yang adverb clause sama preposition. Kecil, Terlihat? Terus because it was hot, we went swimming. Okay. We went swimming because it was hot. Very good. Very good. Preposition. Preposition. Preposition B. Because of the hot weather, we went swimming. Okay. We went swimming because of the hot weather. Amazing. Amazing. Thank you. Ya, Adverb clause itu because. Contohnya, because it was hot. Karena panas, we went swimming. Kita pergi berenang. We went swimming because it was hot. Kita pergi berenang karena panas. Gitu ya. Jadi ini tinggal dibalik aja. Kalau yang bawah tidak ada komanya, ya kan? Langsung titik. Yang atas, because it was hot, koma. We went swimming. It is the same. Ya, sama penggunaan koma dan titiknya. Because of the hot weather, we went swimming. We went swimming because of the hot weather. Gitu ya. Jadi yang atas pakai koma, setelah dipindah, dan ini juga berubah. Because-nya di tengah. Jadi subjeknya ke depan, we went swimming dulu. Nah ini juga gitu. We went swimming-nya didahulukan, because-nya di tengah. Gitu ya. Good. Now, transition. Boleh. Miss Siti Aisyah. Can you help me? Transition and conjunction. It was hot. It was hot before we went swimming. Good. Lanjut. It was hot. Consequently, we went swimming. Very good. It was hot. Therefore we went swimming. It was hot. We went swimming. Therefore. Very good. Amazing. Conjunction bawahnya. It was hot, so we went swimming. We went swimming. Nice ya. Thank you. Ya, thank you. 3 kali tepuk tangan. Nice ya. Ini ada transition. It was hot. Therefore we went swimming. Gitu ya. Panas. Titik. Therefore, koma, we went swimming.
Panas ya. Panas ya. Oleh karenanya kita berenang. Nah, therefore means oleh karenanya. sama. It was hot. Consequently, we went swimming. Sama. Oleh karenanya. It was hot. We therefore went swimming. We-nya pindah ke depan. Nah, gitu ya. It was hot. We went swimming therefore. Jadi therefore-nya ditaruh di depan. Itu transition, makanya bisa dipindah kemana-mana, transisi. Di depan, di tengah, ataupun di depan atau di belakang gitu ya. Nah, conjunction, it was hot, so we went swimming. Conjunction selalu di tengah, so. Gitu ya. Okay, nice. Let's move on. Okay. Yes. Hello, friend. Are you with me? Terdengar suaranya? Alhamdulillah. Ya. Kita tunggu beberapa teman yang masih menyalakan apa namanya mic-nya. Sudah terlihat apa namanya
Yes, terlihat ya? Oh, belum. Sudahkah terlihat? Sudahkah terlihat? Sudah. Sudah ya? Sudah ya? Ada Ya. Belum, Ustaz. PowerPoint-nya ada? Belum ada. Belum ada, Bi. Belum ya? Belum. Sekarang? Belum, baru ada gambar sapinya aja. Abinya yang lihat. Ustaz. Belum, Ustaz. Belum ya? Sebentar. Sinyalnya kali jelek. Tadi nampak di belakang Abi. tadi ada. Tadi ada Bi sebentar. Tadi ada ujungnya doang. Sebentar. Dari ulang ya. Ibu suka begini kenapa sih? Ya, Bi nampak, Bi. Ini juga watercycle. Hilang lagi. Sudahkah terlihat teman-teman? Terlalu besar kayaknya Ustadz. Ini kok bisa besar ya? Sebentar. Ini kok bisa jadi besar? Oke. Iya ya. There is something wrong here. Oke. Wait a minute. Ini dia lagi memutar dia. Sudah terlihat? Belum? Masih loading, Bi. Belum ya? Belum ya? Loading. Lagi muter. Oh, lagi muter ya? Betul. Lagi muter, Ustaz. Gak bisa lihat. Iya, belum. Ya, Mister. belum. Oke, sebentar. Saya ganti ininya. Cara share-nya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Belum juga. Belum nih. Mungkin dia menunggu teman-temannya masuk dulu nih. Ada beberapa yang belum masuk. Kenapa tidak mau membuka? Hello. Mutar. Sepertinya menunggu teman-teman pada join ini. Ada 1, 2, 3. Miss Oda, Miss Muslihatun, dan Miss Mariani. He is on the way. Ya, ada beberapa teman juga yang belum mengklik mic-nya. Ya. Saya ulang kembali.
Jadi besar ya. Wait a minute. Sebentar. Sudah, Ustaz. Sudah. 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 Oh, ya, muter lagi. Oh, wait. Alhamdulillah. That's Oke. Oke. Panjang umur rupanya. Alhamdulillah. Sampai sini ya teman-teman. Sampai sini ya teman-teman ya. Nah ini. Cause effect teman-teman. Nah yang hijau ini dia efeknya. Oh, alhamdulillah sudah Isya teman-teman. Kita rehat sejenak ya, nunggu Isya. Ya Isya, Bu. Itu gak Isya. Enggak dari sana ya. Tuh, gurunya mau ngomong. Apanya? Iya. Udah. Katanya keluar. Iya berarti. Oi. Gimana dia bukannya keluar? Itu lagi kali. Itu lagi apa tuh? Iklan lagi. Gimana tanya? Sehat sebentar Bu Isya. Bangkunya itu. Saya udah keluar. Tuh. Ya alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah ya. Isa Isa pun telah sampai. Miss Suryana, Mr. Suryana belum klik mic, jadi tidak mendengar sepertinya. Aku udah Tolong di mute ya. Please, Bu, aku tidur. Iya, ntar pagi makan. Yes. Oke. Udah puasa. So sorry about the. Jangan. Pause dulu ya, teman-teman. Saya mute dulu. Oke. Ya. Oke, now lanjut. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah. Alhamdulillah. Yes. Sudah. Now, boleh dong, teman-teman bantu ini dibacakan Miss Tumina. Yang mana nih? Ya, ini cause effect ini. Boleh. Sebentar, saya pindahkan dulu ini. Oke. PC, cause effect ya. PC, the pigs ran out of the bar as fast as he could. When he saw a snake near his feeding container,
Bener nggak? Bener banget. Bener Oh, banget. bener. Bener banget. Bener banget. Sorry, 3 baru kali tepuk tangan. belajar. Ya. Amazing. Iya. Amazing. Nice. Ya, Oke. Ya, artinya apa? artinya Iya. apa ini, Miss? Belum tahu ini, Bi. Boleh? Tumina? Miss Tumina? Ya. Ya. Belum tahu Cause and ini effect. apa. Ini Piggy the Pig. Piggy the pig. Piggy the Pig. Ini Pig ya. pig ya. Ekor babi. Seekor babi. Piggy panggilan. Piggy panggilan. Piggy the Pig. Run out. Run Iya. out of the barn. Berlari Berlari ke ke kandangnya. kandangnya. Gitu ya. Gitu ya. Lalu apa? Iya. Lalu apa? As fast As fast as he could. secepat mungkin. Secepat mungkin. Secepat dia bisa. When When he saw a snake near his feeding container. Sewaktu dia melihat snake, seekor ular, near, dekat his feeding container, dekat tempat makannya si babi, gitu ya. Iya. Jadi efeknya ini Piggy. Kaosnya ini. Bagaimana kalau kita baca kaosnya dulu? Boleh. Misalnya, when he saw a snake near his feeding container, Piggy the pig ran out of the barn as fast as he could. Terus waktu dia melihat ular di tempat makannya, dekat tempat makannya ya, seekor pig lari ke kandangnya secepat mungkin, gitu ya, secepat dia bisa. Nah, ini efeknya apa sih? Sama mungkin. When I saw a snake in my room, yeah, I would run away as fast as I could. Saya akan lari mungkin ya. Apalagi snake, saya agak geli. Oke, now let's see. Kita lihat selanjutnya contohnya ya. Nah, ini dia. Boleh. Miss who is next? Selanjutnya. Ya. Miss Burhansa. Would you help me please? Boleh dibaca yuk. Atau dirangkai. Dikarang. Dari gambar ini. Kira-kira kalimatnya bagaimana? Coba kita berimajinasi dari gambar ini kira-kira bagaimana nih? Ada hujan, lalu ada anak kecil yang menggunakan payung. Kira-kira gimana? Teman-teman boleh merangkai kata dari ilustrasi gambar ini. Dari bahasa Indonesia dulu. Kira-kira gimana? Hari ini hujan. Saya menggunakan payung. Exactly. Tepat sekali. Tinggal di translate ke bahasa Inggris. Kira-kira gimana nih, Mr. Nur Saini? Ya, salah atau benar? Today rainy. Ya, hari ini hujan. Today is rainy. Oke. Good job. Boleh. Today is rainy. Today is raining bisa. So I use my umbrella. Atau therefore I use my umbrella. Atau I use my umbrella because today is rainy. Gitu ya. Saya pakai payung karena hari ini hujan. Oke, so simple. Nice. Good job. Jadi bisa banyak kata penggunaan yang nggak mesti pakai because, boleh juga therefore, gitu ya. Pakai so juga bisa. Nice, boleh yang lain. Nah, ini dia. Boleh dibantu lagi? Next. Miss Riswati, boleh dibantu yuk. Miss Riswati, are you there? Masih di sana? Ya. Tom was going to pass and fell off his bike. Bicycle. Nice. Artinya apa ini, Miss? Tom menggunakan sepeda dengan cepat. Ya.
Dan fail apa? Ya. Yes. Menggunakan sepeda. Dan dia terjatuh. Ya. Dan terjatuh. Oh, ya. Exactly. Tom was going too fast. Tom pergi terlalu cepat. Terlalu fast. Good. Nice. And fell off his bicycle, dan dia terjatuh dengan sepedanya. Nah, ini efeknya jatuh. Karena apa? Karena terlalu cepat. That's good ya. Nah, ini dia penjelasannya agak kompleks di sini. Ini menarik ya. Oke, kita lihat di sini ada keterangan. Nah, yang bawahnya efeknya. Jadi kalau saya baca ya, I studied and did my homework. Saya belajar and did my homework, dan mengerjakan PR. Therefore, I got an A on my test. Oleh karenanya, saya dapat nilai A di tesnya. Ya, nilainya A+ nih. Lalu apa yang terjadi? Pada saat penjelasannya. What happened? What happened? Selanjutnya. I studied Mister, and kurang did my kedengeran homework. suaranya. Nggak kedengeran. Sekarang bisa masih terdengar suara atau terdengar suara saya? Terdengar, Ustaz. Terdengar. Oke. Yes, what happened first? I studied and did my homework. Saya belajar dan saya mengerjakan PR. Cause. Is the reason why something happened. Why? Ini adalah alasan kenapa terjadi. It always happens first. Ini pasti selalu happens, terjadi pertama kali. Makanya what happen next? Selanjutnya ada apa? Nah, therefore I got an A on my test. Oleh karenanya saya dapat A di nilai saya atau di tes saya. Ini adalah efek dari saya belajar dan mengerjakan PR. Gitu. I studied and did my homework. So efek itu apa sih? Is the result of the action done. Efek adalah hasil dari tindakan yang sudah dikerjakan. It happens next. Ya, bahasa ateisnya apa bahasanya? Karma. Bahasa ateisnya itu apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, gitu ya. Mungkin bahasa orang Jepangnya seperti itu. Dia nggak kenal Tuhan, tapi ya norma-norma nasionalismenya tinggi, gitu kan? Norma kemanusiaannya tinggi. Padahal Tuhannya matahari, gitu kan, luar biasa. Tapi nasionalismenya tinggi. Karena dia tahu apa yang dia kerjakan, dia akan menuai nanti. Persis ini dia. I studied and did my homework. Saya belajar dan saya mengerjakan PR. Nah, apa yang terjadi setelah saya tanam banyak belajar dan mengerjakan PR? Ya, tentunya saya menuai hasil. Efeknya, therefore, I got an A on my test. Oleh karenanya saya dapat nilai A. Persis seperti warga belajar PKBM C3 ini. Semuanya keren-keren. Ada 45 kompak, mantap. Jadi semangat belajarnya, pekerjaan dikerjaan semua, pekerjaan PR-nya, ya kan? Nilainya pasti A plus lagi. Nice ya. Nah ini dia. Boleh dong. Kita merangkai lagi sebuah kata dari gambar yang ada di buku teman-teman nih. Ini cartoon collection ya. Di situ ilustrasinya adalah bisa jadi ini jendela, ya, bisa jadi ini gambar ya, di satu tempat, mungkin di kutub utara. Nah, situasinya seorang yang ingin bicara ke mungkin customer service atau frontliner ya. Oke. Nah, di sini ada kalimat your pilot is still de-icing. Pilot Anda membeku, de-icing. Oke, sedang membeku. Now, kira-kira kalimatnya apa nih? Ini kan apakah effect atau because?
Di kalimatnya belum utuh, baru your pilot is still de-icing. Boleh dibantu dalam bahasa Indonesianya. Kira-kira ini gambar ini ilustrasinya kalimatnya apa? Ini ada di buku teman-teman ya? Ada. Kira-kira kalau harus kita rangkai kata-kata ini dari gambar ini kira-kira gimana? Mungkin bertanya kenapa pesawatnya belum datang. Oke. Karena pilotnya membeku. Good job. Bisa jadi masuk akal itu. Iya. Ini kemana ini pesawat saya? Oh ternyata nyangkut di kutub utara. Dia membeku. Bisa jadi. Ya. That's good. Ya. Good illustration. Ilustrasi yang bagus ya. Ya jadi ini kan kalimatnya your pilot is still de-icing. Pilotnya membeku. Nah, kalimat awalnya kira-kira gimana? Bisa jadi karena ada badai salju, gitu kan? Jadi pilotnya membeku. Nah, gitu ya. Because the snow so big. Ya, gitu kan? Your pilot is still de-icing. Jadi pilotnya masih membeku. Jadi karena badai salju di sananya, akhirnya udah nggak bisa kemana-mana. Because there is a big snowy. Snow yang besar, akhirnya pilotnya. That's good. Ilustrasi yang nice. Ada lagi mungkin yang lain kalimatnya? Ya, intinya itu ya. Good. Nah, ini dia. Satu lagi contoh yang menarik ya, kaitan dengan cause and effect. It always happens first. The reason why something happen and why it happens. Signal words because and since. Nah, efeknya it happens next. The result of the action done. Jadi intinya efek itu setelah kerja atau satu tindakan berlalu dia ada efeknya. Misalnya gimana? Signal words therefore and so. Jadi kata-katanya therefore dan so. Kalau why itu because and since. Itu menerangkan explains why things happen. Kenapa hal-hal sesuatu hal terjadi. Misalnya it rained so I got my umbrella. It rained so I got my umbrella. Hujan jadi saya pakai payung. Seperti itu ya. Now, selanjutnya ini dia. You know what? Tahu ya teman-teman natural disaster. Ya, apa natural disaster? Itu you know what? Apa kira-kira natural disaster? Gambarnya banyak ya, ada gunung Merapi, ada tsunami, ada gempa bumi, mungkin ada topan gitu ya. Nah, ini dia sebagian dari natural disaster. Iron fall, tornado, ashfall, tsunami, landslide, wildfire, earthquake, avalanche, chemical contamination, flood, banjir ya, eruption, hurricane, drought, nuclear explosion. Ternyata dunia ini penuh dengan warna ya. Ya, alhamdulillah ya. Menariknya di Indonesia ini jauh dari ya ini natural disaster ini. Betul ya? Iron fall alhamdulillah, tornado nggak ada. Ashfall juga ya jauh dari gunung gitu ya. Tsunami ya mungkin sekali, landslide juga. Wildfire, nah ini orang nih buatan manusia ya. Apa namanya? Api yang sengaja dibakar paling. Earthquake, nah ini paling bencana kaitan dengan gempa bumi. Avalanche juga chemical contamination, ini karena pabrik. Flood, banjir ya, eruption, gunung. Hurricane ya, lalu drought sama nuclear explosion. Ini biasanya efek dari orang yang telah membuat satu yang mungkin merugikan banyak orang lah. Entah itu nuclear explosion, ya alhamdulillahnya di Indonesia nggak ada. Ini pasti efek dari apa yang pernah dilakukan sama manusia. Jadi efek dominonya ya seperti ini. Well, ya alhamdulillah ya. Ini juga seperti itu cause and effect, word in English ya kita sudah bahas. Contohnya she made one big mistake as a result she lost her job. Tinggal ditukar efek sama cause.
She was very tired as a result of working late. Semua sama, ditukar saja, ditukar balik gitu ya. Nah, boleh dong kita sedikit diskusi nih. Earthquake. Dampak dari earthquake itu apa kira-kira teman-teman? Tahu? Earthquake itu apa? Gempa ya. Kira-kira teman-teman bisa bayangin apa yang terjadi pada saat gempa?